Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih dan damai Kristus terus menaungi kehidupan kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Pranius Tiana, NIRIM 2020218113, Prodi Teologi Kristen. Di sini saya akan menjelaskan kisah tentang Nabi Yunus di dalam perut ikan. Yunus adalah seorang nabi Allah yang berasal dari Ibrani yang diceritakan di dalam Alkitab, di mana ia memberontak kepada Allah dengan tidak memenuhi apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Yunus diceritakan membenci Allah dan kecewa kepada Allah karena mengasihi musuh-musuhnya. Nabi Yunus juga pernah disinggung pertama kali di dalam kitab Raja-Raja di masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua, Raja Israel. Dan itu berarti Yunus hidup sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, kota Niniwe itu ibu kota Asyur yang adalah musuh bangsa Israel yang sedang berkuasa, menjadi pokok utama dalam cerita ini, yang dihancurkan oleh bangsa Babel pada tahun sekitar 612 sebelum Masehi. Kisah Yunus dimulai dengan firman Allah yang datang kepadanya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Ia malah melarikan diri ke Tarsis sebab Yunus berpikir, ia mengenal Allah dan tahu bahwa jika orang Niniwe itu mengubah cara hidup mereka, maka Allah akan mengampuni mereka. Padahal Yunus ingin agar musuh jahat yang merupakan ancaman bagi bangsa Israel ini dibinasakan. Karena itu, ia sengaja tidak mau taat dan berangkat ke arah yang berlawanan. Ia naik ke sebuah kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal hampir-hampir terpukul hancur. Semua yang ada di dalam kapal itu, termasuk awak kapal, menjadi sangat ketakutan. Mereka masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka melakukan segala cara dengan membuang muatannya ke laut untuk meringankan kapalnya. Tetapi Yunus turun ke ruang paling bawah kapal itu dan tertidur di sana. Lalu awak kapal menegurnya, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berseruhlah kepada Allahmu, barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita." Lalu mereka membuang undi untuk mengetahui siapa yang telah mendatangkan malapetaka di antara mereka, dan Yunuslah yang kena undi. Lalu awak kapal dan mereka bertanya kepada Yunus, "Akan kami apakan ke engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Jawab Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal kembali ke darat. Namun semua sia-sia, mereka tidak sanggup. Lalu berserulah kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Lalu mereka membuang atau mencampakkan Yunus ke dalam laut. Dan atas izin Allah, Yunus ditelan oleh seekor ikan besar, dan Yunus tinggal di dalamnya selama 3 hari, 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan, Yunus bermazmur bagi Allah. Ia menyampaikan jeritan hatinya kepada Allah ketika ia berada di ambang kematian. Jelas dari kalimat di dalam kitab Yunus yang mengatakan, "Dari tengah-tengah dunia orang mati engkau mengangkat aku," pada pasal yang kedua ayat 2.
Yunus menjadi sadar dia ingat akan kasih Allah yang setia dan kemauan Allah untuk menyelamatkan dia dari kematian dan memberinya kesempatan kehidupan yang kedua kali. Maka atas dasar izin Allah lagi ikan besar itu memuntahkan Yunus di daratan. Firman Tuhan yang kedua kali datang kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe karena dosanya yang telah besar. Lalu mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Lalu berserulah kepada bangsa Niniwe 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggak balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mengumumkan untuk semuanya berpuasa. Haruslah semuanya berselubung kain kabung, baik itu manusia maupun ternak piaraan. Karena dengan itu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya. Dan benar saja, ketika Allah melihat perbuatan mereka maka menyesallah bahwa ia telah pernah merancangkan malapetaka terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus merasa kecewa karena ia ingin Allah membatasi kasih dan belas kasihannya pada Israel saja. Biarlah orang-orang kafir itu memetik segala akibat perbuatan mereka yang selayaknya. Yunus bukannya merasa senang bahwa pesan yang disampaikannya menggugah respon yang sedemikian menakjubkan, malah ia menjadi marah. Dan itu bukan semata-mata karena ia ingin dipandang bodoh oleh mereka. Di dalam hati Yunus tidak ada sedikit pun belas kasihan terhadap bangsa Niniwe. Karena itu Allah menggunakan sebatang pohon atau pohon jarak yang rimbun di dalam kitab Yunus untuk membuat Yunus turut merasakan belas kasihan Allah terhadap manusia dan bertanya, mengapakah aku tidak boleh menyayangi Niniwe? Sekian cerita Nabi Yunus, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.